Shalom, Horas, menjojua, menjuah-juah, Jahobu, Salpe, Assalamualaikum, salam keselamatan. Kita bertemu dalam channel ini dalam rangka merenungkan firman Tuhan yang menjadi epistel pada tanggal 28 Juni tahun 2026, minggu keempat setelah Trinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan dan juga memperkaya kita dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan sebagaimana sering dikatakan oleh para pengkhotbah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Bilangan 14 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa. Ini jawaban yang berfirman. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan Jehovah, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan Jehovah ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan Jehovah menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka waktu awan-awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan Jehovah tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya yang seperti yang kau firmankan. Tuhan Jehovah itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir
sampai kemari. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan bagi kami, untuk kami renungkan dan sampai kami hayati, agar kami bagaimanapun ancaman dunia ini tetap berusaha setia kepadamu dan tidak gugur durun, tidak takut luar biasa seperti umatmu bangsa Israel yang kau ancam akan kau musnahkan itu. Dan kiranya juga kami mendapat belas kasihan-Mu oleh karena kasih setiamu, kalau kami melanggar firman-Mu dan masih kau perkenankan untuk hidup menikmati berkat-Mu sampai kami meninggalkan dunia ini dalam Yesus Kristus. Dengarkan dan kabulkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, setelah bangsa Israel mencapai tujuan pertama di Gunung Sinai, yakni memuja Tuhan di Gunung Sinai, itu alasan yang diberikan Musa kepada Firaun agar mereka diizinkan keluar dari tanah Mesir. Dan itu sudah dilakukan menurut berita sebelum perikop kita, ya. Dan mereka berangkat dari Gunung Sinai. Tantangan gurun itu sangat kejam terhadap bangsa Israel, sangat-sangat kejam. Tidak ada daging, mereka bersungut-sungut. Lalu Tuhan memberikan daging berupa burung puyuh. Lalu agar mereka bisa terpelihara kerohaniannya, Tuhan memanggil 70 orang tua-tua Israel, bahkan 72 bersama Eldad dan Medad, membimbing mereka sebenarnya setia kepada Tuhan. Tuhan telah menunjukkan perlindungannya bagi mereka untuk melawan terik matahari yang sampai 50 derajat Celcius di padang gurun. Tuhan menyediakan awan di langit agar menjadi sejuk. Itu kan luar biasa. Dan pada malam hari di padang gurun itu bisa tiba-tiba temperatur jatuh menjadi 0 derajat, atau kita katakanlah 2 derajat, dan bisa membekukan diri manusia agar mereka bangsa Israel tidak menderita oleh karena perubahan temperatur itu. Tuhan menyediakan tiang api yang bernyala-nyala di sekitar mereka, yang bukan hanya memberi penerangan bagi mereka, tetapi juga memanaskan udara agar mereka bisa hidup di kemah-kemah mereka. Sebenarnya walaupun sangat sederhana, Tuhan tidak membiarkan mereka, dan mereka bisa hidup eksis di padang gurun itu. Tapi dalam rangka menuju tujuan kedua, yakni agar bangsa Israel mendapat tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dan juga kepada Musa, kepada bangsa itu, mereka pertama-tama perlu memahami keadaan tanah yang akan mereka duduki itu. Lalu Musa
memilih seorang dari setiap suku bangsa Israel, setiap marga, satu orang, 12 marga sehingga 12 orang, pergi mengintai ke tanah Kanaan yang bukan tanah kosong, tetapi tanah yang telah diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Dan di situ tidak diberitahu bahwa ada orang Palestina di sana. Yang diberitahu di sana adalah ada orang ada orang enak gitu, yang besar-besar lah. Dan ke-12 pengintai itu memang pergi ke seluruh tanah Kanaan, mencoba membawa bukti apa yang mereka lihat di tanah yang dijanjikan Tuhan tersebut. Mereka menemui di sana, bertemu dengan orang-orang enak, ya, orang yang sangat dikatakanlah masih sejenis manusia raksasa yang sangat kuat, kan? Nah, jadi Hosea bin Nun yang bernama Joshua bin Nun dan Kaleb bin Jepune termasuk di dalam 12 orang itu. Kaleb itu dari suku Yehuda dan Joshua itu dari suku Efraim. 10 orang lagi dapat kita baca di dalam Bilangan 13, ya, nama-namanya ada di sana. Lalu mereka pulang melapor kepada Musa. 10 orang atau 12 orang lah dulu. Laporan pertama, tanah itu sangat baik, subur, penuh dengan susu dan madunya. Tapi laporan kedua, 10 orang berbeda laporannya dengan 2 orang. 10 orang mengatakan kita tidak mampu mengalahkan orang-orang yang sudah ada di sana, karena mereka seperti raksasa-raksasa, pertahanan kota-kotanya kuat dan lain-lain. Mendengar 10 laporan itu, ya orang Israel ketakutan. Laporan mayoritas itu kan, dengan penuh pertimbangan atas kekuatan musuh dan kekuatan bangsa sendiri. Tetapi 2 orang, Joshua bin Nun, Kaleb bin Jepune, melaporkan bahwa sungguh tanah itu sangat layak untuk dikuasai oleh bangsa Israel, dan menekankan keyakinan bahwa walaupun bangsa Israel kecil, seolah tak berdaya, tapi kalau bersama Tuhan, tanah itu dapat mereka kuasai. Jadi ada laporan tanpa melihat penyertaan Tuhan, dan ada laporan berisi harapan yang melihat penyertaan Tuhan. Sungguh memang dari sudut tinjauan kekuatan militer, kekuatan senjata, kekuatan dunia yang bisa diandalkan untuk merebut suatu daerah, ya 10 orang yang melapor itu ada benarnya. Tapi sayangnya mereka membuat takut orang Israel dan tidak mau lagi, dan tidak mengajak bangsa itu agar tidak lagi berusaha
pergi ke sana. Artinya yang 10 orang ini berusaha untuk membatalkan rencana Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Bahkan mereka memberontak, tidak mau lagi dipimpin oleh Musa. Ya. Lalu merencanakan mengangkat pemimpin mereka mengganti Musa. Kebetulan Musa sudah berumur 80 tahun di situ. Lalu apa yang terjadi? Setelah Kaleb dan Yosua melapor, mencoba meyakinkan mereka bahwa mereka akan bisa mengalahkan negeri yang akan mereka masuki itu, mereka yang 10 itu dan bangsa itu yang sudah terpengaruh oleh kata-kata 10 orang itu melawan dan berusaha membunuh Kaleb dan Yosua. Untunglah kemuliaan Tuhan tiba-tiba muncul. Bentuk penampakan kemuliaan Tuhan itu tidak diberitahu. Mungkin ya awan itu berputing beliung mungkin ya. Jadi agar mereka tahu bahwa hadir Tuhan mendengar percakapan mereka. Barulah niat membunuh Kaleb dan Yosua itu berhenti. Dan mereka mendengar firman Tuhan yang sangat luar biasa. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan mengancam mereka untuk menghabisi mereka. Lalu Musa membujuk Tuhan agar Tuhan tidak melaksanakan rencananya itu. Namun Tuhan tegas mengatakan, siapa yang salah harus dihukum, dan siapa yang benar itulah yang akan masuk ke tanah Kanaan. Memang Musa dalam membujuk Tuhan sangat luar biasa. Ibarat 2 orang yang sangat kompak bercakap. Ya, bangsa itu menyaksikannya bagaimana Musa mengingatkan Tuhan bahwa itu adalah Tuhan panjang sabar, penyayang, dan bisa mengampuni dosa orang sehingga amarahnya yang memang sudah sangat melampaui batas itu ditunda tidak jadi dilakukan. Tetapi karena Tuhan mengatakan orang berdosa harus dihukum, Tuhan tidak memusnahkan sekaligus dengan penyakit sampar mereka, tetapi Tuhan menegakkan keadilannya dengan mengatakan siapa yang salah harus dihukum seperti mereka inginkan. Jadi hukuman itu yang dijalankan Tuhan kepada bangsa itu sebagaimana bangsa Israel yang berdosa itu, yang memberontak itu menginginkan apa yang terjadi bagi mereka, yakni mati di padang gurun, tapi tidak lagi dengan penyakit sampar. Mungkin juga dengan uzur atau umur yang tua dan banyak alasan lagi. Tapi hampir semua yang memberontak itu terhukum dan mati dikuburkan di padang gurun. Karena mereka harus berputar-putar 40 tahun lamanya sampai muncul suatu generasi muda yang akan menggantikan semua yang memberontak tersebut. Dan generasi muda inilah yang tidak tahu apa yang di Mesir,
dan yang punya harapan bisa masuk ke tanah Kanaan atas tuntunan Tuhan. Jadi bangsa Israel oleh karena dosa ini harus dipersiapkan generasi baru agar dapat menikmati negeri yang penuh susu dan madunya. Ya, itulah gambaran, sedikit gambaran mengenai bangsa Israel itu menurut teks. Ya, dalam sejarah bangsa-bangsa bisa terjadi begitu. Seperti orang Indonesia sekarang kan sebagian mengatakan, ya, lebih baik kami kembali kepada zaman kuno, zaman dijajah oleh para konglomerat dijajah oleh ekonomi, negara ekonomi yang kuat, katanya. Biarlah Indonesia bubar, katanya. Sehingga Prabowo mau dipaksa turun. Sungguh sangat aneh itu. Tapi jawaban Tuhan kita lihatlah terhadap bangsa Indonesia sekarang. Pemerintah Indonesia akan ditegakkan oleh Tuhan, dan para pemberontak terhadap pemerintah sekarang pasti akan ditindak tegas oleh kekuatan-kekuatan yang cinta Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia bisa menikmati keadaan negara dan rakyat yang hidup adil dan makmur tidak terlalu lama lagi, tidak sampai 40 tahun yang akan datang, tetapi bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045. Ya, itulah harapan kita. Kita harapkan tidak ada yang menginginkan Indonesia kembali kepada nol, menjilat kepada kekuatan-kekuatan dunia lainnya. Tetapi Indonesia bisa mandiri, bisa menjadi negara yang benar-benar bisa membangun dirinya. Ya, semuanya tersedia di Indonesia dan tidak boleh lagi dipermainkan oleh negara-negara adik kuasa atau ekonom adik kuasa. Itulah harapan kita. Mari kita renungkan apa isi dari perikop itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tegas dikatakan di sana bahwa Tuhan kita itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, panjang sabar, ya, panjang sabar, dan memang Dia membalaskan dosa orang-orang berdosa sampai ke turun keempat. Tetapi Dia sangat mengasihi beribu-ribu orang yang mencintai dirinya, dengan mulai daripada pembebasan dari pengampunan dari dosa ini. Tuhan menghardik bangsa Israel melalui Musa agar dipersiapkan generasi muda, karena yang terhukum itu mulai dari yang berumur 20 tahun sampai umur 80 tahun misalnya, seumur dengan Musa. Bahkan Musa tidak ikut lagi menikmati tanah perjanjian, Harun juga. Tapi anak-anak yang berumur 19 tahun ke bawah harus dipersiapkan menjadi pasukan Tuhan atau kekuatan bangsa Israel yang bisa memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Indonesia juga sekarang dipersiapkan untuk memasuki kejayaan sebagai negeri Taman Eden, karena banyak menjuluki Indonesia ini kan Firdaus, dan itu pasti dinikmati oleh bangsa Indonesia. Kemakmuran di Firdaus di Indonesia itu akan dinikmati apabila bangsa Indonesia mau dididik, ya, dipersiapkan menjadi kekuatan yang setia kepada Tuhan dan setia kepada negaranya.
Yang memberontak itu memang bisa dibiarkan akan terhukum sendiri. Tapi di negara Indonesia ya, siapa korupsi harus dihukum mati lah. Harus semua hartanya dirampas, kembalikan kepada negara. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apa yang diceritakan di dalam bilangan 14 ini adalah gambaran dari apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita manusia ini di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita adalah manusia pemberontak yang melawan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Kita tidak sabar hidup dalam tuntunan Tuhan yang sekarang, mungkin karena kita masih miskin, mungkin karena kita masih minoritas, mungkin karena kita banyak tekanan dan lain-lain. Dan di antara kita banyak yang memberontak kepada Tuhan. Banyak yang lari dari gereja, dari persekutuan orang-orang Kristen. Itu semua adalah tindakan melawan Tuhan. Untunglah kita memperingatkan kepada Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan mengampuni dosa-dosa, sehingga Tuhan mencabut murkanya kepada kita dan menterapkan pengasihannya kepada kita, sehingga kita diperkenankan hidup di negeri ini dan diperkenankan untuk mempersiapkan generasi muda yang bisa menikmati kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan di negeri kita yang tercinta ini. Bukan hanya Indonesia Emas tahun 2045, tetapi juga selanjutnya Indonesia akan jaya dan adil makmur di masa depan. Dan kita diampuni oleh Tuhan di dalam atau melalui kuasa darah Yesus Kristus, dan kita dimenangkan melawan dunia ini melalui kuasa kebangkitannya, dan kita disertai oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya yang selalu menyertai kita, dan kita diberi pedoman kehidupan melalui firman Tuhan yang ada dalam kitab suci kita. Berbahagialah kita umat Kristiani yang diperlakukan oleh Tuhan seperti itu. Yakinlah, orang yang menolak kasih Tuhan yang sangat besar itu pasti akan dihukum dan masuk neraka, dihukum mati di dunia ini, dan di akhirat nanti akan masuk ke neraka. Itu tidak diragukan kepastiannya, karena Tuhanlah penguasa kita, dan kepada Tuhan Yesus telah diberikan kuasa yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, oleh karena itu tekunilah kembali kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dengan demikian kita memuliakan Jehovah Elohim yang menciptakan langit dan bumi, dan setia kepada tuntunan Roh Kudus sepanjang hidup kita. Dan kita dituntun Tuhan membangun dunia kita ini, hidup kita ini, keluarga kita menjadi keluarga sejahtera, keluarga yang dapat menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kamu semuanya. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami, dan kiranya itu dapat kami gunakan untuk memperbaiki hidup kami dalam setia mengikut Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan